akan menjelaskan tentang kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menghargai alam. Orang dengan kecerdasan naturalis biasanya sangatlah tertarik pada alam dan seluruh isinya. Nah, jadi di sini aku akan menceritakan cerita pendek tentang si kupu-kupu dan perubahan hutan. Yuk, mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Si kupu-kupu dan perubahan hutan. Di sebuah hutan yang subur dan indah, tinggallah koloni kupu-kupu yang dipimpin oleh si kupu-kupu Raja Wali. Mereka hidup di antara bunga-bunga yang cantik dan pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Suatu hari, si kupu-kupu Raja Wali merasa khawatir. Ia melihat bahwa pepohonan di hutan mereka semakin sedikit. Hutan yang dulunya lebat dan hijau mulai berubah menjadi gendut akibat penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Si kupu-kupu Raja Wali tidak tinggal diam saja. Ia memanggil semua kupu-kupu lainnya untuk berkumpul. Ia menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam di sekitar mereka. Mereka semua setuju untuk berusaha menyelamatkan hutan. Dengan tekad yang kuat, koloni kupu-kupu mulai bekerja. Mereka menyebar ke seluruh hutan, membawa sabuk sari dari bunga ke bunga untuk membawa proses penyerbukan dan pertumbuhan tanaman. Mereka juga membantu menyebarkan biji-bijian yang dapat tumbuh menjadi pohon-pohonan yang baru. Saat melihat usaha kupu-kupu, beberapa hewan lain di hutan juga bergabung. Semut membantu dalam penyebaran biji, burung-burung membantu menyebarkan benih, dan serangga kecil membantu dalam membersihkan hutan dari sampah. Bersama-sama dengan bekerja keras dan kerjasama yang baik, hutan mulai pulih. Pohon-pohon baru memulai tumbuh dengan subur. Hutan kembali mendapatkan hujannya yang dulu di lingkungan hidup di sekitarnya semakin sehat. Ketika manusia melihat perubahan yang terjadi, mereka terkesan dengan kekuatan kerjasama dan usaha kupu-kupu dan hewan lain dalam menyelamatkan lingkungan. Mereka belajar untuk lebih memperhatikan pentingnya menjaga alam. Kupu-kupu dan hewan di hutan itu menjadi teladan bagi manusia tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan. Mereka mengajarkan bahwa kerjasama dan pentingnya terhadap alam adalah kunci untuk menjaga keindahan dan keberlanjutan lingkungan bagi sesama makhluk hidup. Dalam cerita ini, kita bisa melihat bagaimana si kupu-kupu dan teman-temannya merasakan perubahan di hutan mereka. Seperti pohon-pohon yang hilang atau lingkungan yang berubah, penulis menjelaskan dengan detail tentang hutan, hewan-hewan, dan perasaan si kupu-kupu. Sehingga kita merasakan betapa pentingnya menjaga alam dan bagaimana perubahan bisa mempengaruhi semua makhluk hidup. Dengan cara ini, cerita membantu kita memahami betapa berharganya hutan dan semua yang ada di dalamnya. Demikian dari cerita pendek si kupu-kupu dan perubahan hutan. Semoga kalian suka ya. Kita lanjut ke kecerdasan selanjutnya. Nah, di sini aku ngejelasin tentang kecerdasan visual atau spasial. Kecerdasan visual atau spasial ini membuat orang memahami dunia ini dengan baik. Rata-rata orang yang mempunyai kecerdasan ini lebih paham tentang video, gambar, maupun warna. Nah, di sini aku mempunyai pembelajaran dalam bentuk pelangi. Yuk, disimak seksama yuk. Di pelangi juga terdiri dari 7 warna yang terlihat jelas. Ada warna merah, jingga dan kuning, hijau dan biru, nila dan ungu. Kecerdasan visual atau spasial dalam konteks pelangi merujuk pada cara kita melihat dan memahami pelangi sebagai fenomena yang memiliki warna-warna indah dan bentuk kelengkung di langit. Karena secara visual, pelangi terdiri dari 7 warna yang terlihat jelas, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dengan demikian, visual spasial membantu kita mengapresiasikan keindahan dan memakna pelangi dalam lingkungan kita. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan tentang kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati dan mengekspresikan musik, termasuk kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre.
Anak dengan kecerdasan ini biasanya senang bernyanyi, mendengarkan musik, belajar dengan irama, serta membuat suara musikal dengan tubuhnya seperti bersenandung dan bertepuk tangan. Nah, sekarang aku ingin bernyanyi sambil belajar mengenal 25 nama Nabi. Yuk mari bernyanyi bersama. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Setelah menyanyikan lagu tentang 25 nabi, lagu ini menceritakan tentang para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan kebaikan. Setiap nabi memiliki cerita dan pelajaran yang penting, seperti kesabaran, kejujuran, dan cinta kepada sesama. Dengan menyanyi, kita tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai baik yang diajarkan oleh para nabi. Ayo, kita ingat kembali beberapa nama nabi yang kita sebutkan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka.